Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasallim. Yang terhormat kepada Ibu dosen Ora Gores Ugo MPD yang saya hormati, dan kepada teman-teman BKPI semester 5 yang saya sayangi. Di sini saya bersama teman saya Bapak Ferry dan Mbak Ayun akan mempresentasikan tentang kriteria evaluasi bimbingan konseling di sekolah. Pengertian evaluasi BK. Evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen suatu program, karena tanpa adanya suatu evaluasi atau penilaian, kita tidak bisa mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan suatu program tersebut. Evaluasi program bimbingan merupakan suatu usaha untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, yang disusun secara sistematis dan terpadu. Yang selanjutnya, kriteria evaluasi layanan bimbingan konseling. Di sini ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, disusun berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi setiap tempat atau setiap lembaga itu mempunyai kriteria masing-masing di siswa. Jadi untuk menyusun itu kita menyesuaikan kebutuhan siswa yang ada di lembaganya masing-masing. Yang kedua yaitu memiliki tujuan yang ideal dan jelas. Sedangkan tujuan dan ideal ini juga tergantung lembaganya masing-masing atau bisa dikompakkan sesuai aturan yang ada. Yang ketiga yaitu tersedianya fasilitas yang dibutuhkan, misalnya adanya kriteria pengukuran yang jelas. Di sini pengukuran yang jelas yaitu yang dimaksud ada tahapan-tahapan atau keberhasilan dari seorang BK yang telah membimbing atau konselor siswanya di lembaga tersebut. Yang keempat yaitu serta evaluasi yang efektif menurut feedback, sehingga hasilnya dapat ditindaklanjut dan dikembangkan. Kita juga harus adakan sebuah evaluasi tidak adanya atau adanya timbal balik dari siswa tersebut. Ketika ada timbal balik atau feedback dari siswa, itu berarti kita akan dapat menindaklanjuti atau bisa dikembangkan. Yang selanjutnya itu jenis-jenis evaluasi pelaksanakan program BK di sekolah. Jenis-jenisnya, jenis evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah, yaitu ada evaluasi peserta didik atau istilahnya input, ada evaluasi program, ada evaluasi proses, dan ada evaluasi hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu evaluasi peserta didik atau input. Di sini maksudnya kita mendata berapa siswa didik yang ada di lembaga. Yang dua, evaluasi program. Di sini selanjutnya setelah kita melakukan program, kita juga mengevaluasi gimana hasil program tersebut. Yang ketiga itu evaluasi proses. Dalam melaksanakan program bimbingan konseling, kita harus juga mengevaluasi proses yang terjadi ketika kita melakukan konseling. Yang keempat yaitu evaluasi hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Di sini juga harus ada evaluasi kegiatan kita selama melakukan konseling kepada siswa, harus juga ada evaluasinya. Yaitu sekarang tujuan evaluasi BK. Di sini tujuan ada 3. Yang pertama itu secara umum penyelenggaraan evaluasi bimbingan dan konseling bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah dimanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas
strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan secara operasional, penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling ditujukan untuk meneliti secara berkala pelaksanaan program bimbingan dan konseling, mengetahui tindak efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan dan atau perlu diadakan perbaikan dan pengembangan, mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Berikutnya adalah objek evaluasi. Objek evaluasi yang pertama adalah evaluasi input. Di antaranya adalah program pembinaan. Ada biaya, ada hambatan-hambatan, strategi yang mungkin dipilih, fasilitas belajar, ada lingkungan, sarana prasarana, dan bagaimana kualitas anak berbakat, serta kualitas staf yang mampu mendukung kegiatan belajar. Objek evaluasi yang kedua adalah evaluasi transformasi. Evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode-metode, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah evaluasi output. Evaluasi output di sini adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran yang telah ditempuh selama proses pendidikan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.